Oke, sudah sampai pos Simaksi di Desa Kaliangkrik, Dukuh Kaliangkrik, jalur pendakian Sumbing lewat Dukuh Kaliangkrik. Jadi hari ini saya langsung Simaksi, biar besok tinggal langsung gas naiknya ya. Sekarang nyari penginapan, istirahat dari pagi belum makan nasi, terus nanti mandi, ganti baju, istirahat. Tinggal besok gas langsung naik Sumbing via Kaliangkrik. Sampai jumpa di pendakian besok. Secara administratif, Dusun Butuh terletak di Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dusun Butuh atau Butuh Kaliangkrik kerap kali disebut Nepal Panjapa karena rumah-rumah penduduk yang berjenjang dari atas ke bawah tepat di kaki Gunung Sumbing mirip dengan perumahan di Nepal. Selepas turun dari Gunung Sindoro, saya memilih menginap di salah satu penginapan yang ada di Dusun Butuh Kaliangkrik, yaitu Bintang Guest House. Saya memilih menginap di penginapan bintang ketimbang di base camp karena selain fasilitasnya yang nyaman, saya bisa mempersiapkan stamina dengan maksimal untuk mendaki keesokan harinya di Gunung Sumbing. Ini sekarang di Bintang Guest House ya, di sekitar Nepal Panjapa, jalur via Kaliangkrik. Jadi ini kebetulan nggak ada yang nginep di sini, yang jaga juga nggak ada. Ya udah sendiri, rasa rumah milik sendiri. Ini ada dapurnya, bebas teh ngopi. Enak banget sih, syukurnya sendiri. Jadi malas juga kalau ada orang lagi nggak mood ngobrol, capek dari Sindoro. Jadi langsung ke kamar kita lihat ya. Ini view-nya harusnya kalau bagus Nepal Panjapanya kelihatan tuh di luar. Itu Nepal Panjapa, jalur pendakian Sumbing via Kaliangkrik, Dukuh Kaliangkrik. Jadi dapat rumah sendiri, dan satu rumah sendiri jadinya. Free wifi, ada TV, bisa karaokean, mandi air hangat juga, ada bathtubnya, keren. Kamarnya imut. Mau istirahat dulu, besok pagi mulai pendakian Gunung Sumbing via Dukuh Kaliangkrik. Sampai jumpa di pendakian besok. Secara administratif, Gunung Sumbing sendiri terletak di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 3.371 mdpl. Gunung Sumbing sendiri merupakan gunung tertinggi nomor 2 di Jawa Tengah, atau gunung tertinggi nomor 3 di Pulau Jawa, setelah atap Jawa Tengah Gunung Slamet dan atap Pulau Jawa Gunung Semeru. Ada beberapa jalur pendakian Gunung Sumbing: Garung, Batu Sari, Bowongso, Gajah Mungkur, Banaran, Cepip Karakan, dan Kaliangkrik yang saya lalui sekarang. Selain menjadi jalur pendakian, Dusun Butuh Kaliangkrik sendiri menjadi daerah tujuan wisata khususnya bagi wisatawan lokal, di mana desa Nepal Panjapa ini menyajikan pemandangan dengan rumah penduduk yang berjenjang disertai perkebunan penduduk tepat di kaki Gunung Sumbing. Dari base camp Desa Butuh Kaliangkrik. Jadi pagi ini siap-siap pendakian Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkrik. Jadi mau sarapan dulu, terus ngisi logistik. Nanti naik ojek kali dengan ketinggian. Lumayan elevasinya ke sampai pos 1, sebelum pos 1 tepatnya. Saya mau sarapan dulu ya. Ini view-nya keren banget sih, Nepal Panjapa. Nanti dari bawah baru kelihatan view-nya. Mungkin besok baru bisa rekam dari luar. Oke, mau sarapan dulu, nanti lanjut pendakian dengan ojek dari base camp ke pos ojek sebelum pos 1. Oke. Jam 9.30 udah isi logistik perbekalan buat makan siang dan malam. Jadi kita sekarang dari base camp siap menuju pos ojek, mulai pendakian ke Gunung Sumbing. Jadi sampai jumpa di pos 1.
berarti dari sini jalan kaki ya? Iya. Lagi jauh, Pak? Lagi jauh? Yo, sampai pos 1. Oh, itu motor nggak bisa di ini? Nggak bisa itu kan Nggih. baru. Biasanya kalau nyampe atas kan 20.000. Oh, Nyampe yang oh iya, atas, makanya kok 10.000. 10.000 ya. Baru jalan. Sun nggih Pak Munib nggih. Ya, saya pemanasan ke atas ini. Berkabut ya hari ini. Jadi hari ini tidak turun di pos ojek karena ini masih perbaikan jalan untuk akses. Biar nanti juga mungkin ini dikembangkan untuk wisatawan. Paling nggak untuk pos ojek, untuk view-nya. Di view perkebunan warga yang terasering kayak di Sembalun modelnya kalau Rinjani, tapi ini terasering. Ini udah pemanasan lumayan ya, cuma jalurnya tangga. Banyak sumber air kalau di sini kalau musim hujan. Sayang sekarang kemarau, dibilang tadi di base camp agak kering. Sumber air banyak. Ini dari atas nih, Lampung. Oke, kita pelan-pelan lanjut. Ini ketinggian udah 1900, elevasinya lumayan ya. Kayaknya ada 45 derajat. Ini baru setengah jalan dari base camp. Harusnya pos ojeknya di bawah pos 1 banget. Ini startnya lumayan naik. View-nya udah mulai kebuka gitu. Ada perkebunan terasering warga. Sayang ya kabutnya. Harusnya di belakang sini tuh kelihatan Andong, Telemoyo, Merbabu sama Merapi. Sayang pas startnya kabut, mungkin besok atau pas summit kelihatannya. Semua gunung-gunung deretan Merbabu sama Merapi, Andong, Telemoyo. Kita lanjut pelan-pelan ke pos 1 karena ini lumayan elevasinya. Cuma sudah ada naik tangga buat jalan. Cuma dengan beban. Nah, itu puncak Sumbingnya udah kelihatan. Ini dengan beban kurang lebih 15-20 kilo, lumayan juga. Oke, kita lanjut. Sudah sampai di pos ojek. Harusnya ini pos ojeknya ketinggian 1990 mdpl. Nah, view-nya udah kebuka. Jadi ketinggian mungkin 2000 ke atas tuh udah kebuka view-nya. Nah itu sepanjang turun tadi tuh jalan kaki lumayan dari proyek. Nah, ini perkebunan sayur warga ya. Jadi ini yang bilang Nepal Panjapa itu rumah. Jadi bertingkat kayak terasering itu rumah penduduk. Jadi kelihatan rumah bertumpuk dari atas ke bawah, mirip di perumahan di Nepal. Tadi disebut Nepal Panjapa. Ini kebun-kebun penduduk. Yuk, Gunung Sumbing udah mulai terbuka cerah. Mudah-mudahan sampai besok ini cerah. Oke, jadi kita lanjut pendakian dari pos ojek. Ini mau nyari pos 1 udah, mungkin nanti sampai nyari pos 2 jalur panjang menanjak anak tangga seperti ini. Jadi lebih mending sih kemarin dari Sindoro karena berdebu sama bebatuan kerikil. Juga katanya teman-teman kemarin yang dari Garung, Gunung Sumbing via Garung itu jalurnya lagi kering berdebu. Makanya saya lebih memilih jalur Kaliang Creek, juga selain view-nya bagus ini. Jadi lebih tenang juga menginapnya di penginapan sini. Jadi lebih dapat istirahat maksimal. Oke, kita lanjut pendakian ke pos 1. Mungkin estimasi kira-kira 20-30 menit dari sini. Oke, kita mulai pendakian ke Gunung Sumbing. Jalur yang akan dilalui dari pos ojek sampai pos 2 dipenuhi jalur vertikal menanjak dengan pijakan anak tangga sepanjang dari pos ojek sampai ke pos 2. Sekali. Mari Bu. Sementara, jarak dari pos ojek sampai pos 1 kurang lebih 350 meter dengan waktu tempuh estimasi 15-20 menit.
Di sepanjang jalur dari pos ojek sampai pos 1, kita akan disuguhkan pemandangan perkebunan warga di sepanjang kanan dan kiri jalur. Nah, sepanjang dari pos ojek sampai pos 1 jalurnya begini terus. Ya kelemahannya jadi kurang enaknya kita bosan karena jalurnya nggak ada variasi. Lutut juga lumayan terasa kalau begini, kalau terus jalurnya begini. Nanti jalurnya sama sampai pos 2, setelah itu baru ada bonus-bonus panjang sampai pos 3. Ini juga ada sumber air di sini, jadi bisa kita minum ya. Di sini nih pos Butuh Kaliangkrik nih, jalur sini sangat banyak sumber air. Ini musim kering masih ngalir airnya di sini, jadi tidak akan kurangan stok air lah selama di jalur. Cuma katanya dari base camp akhir-akhir ini selama musim kemarau sumber airnya kering. Ini mungkin memakai pompa atau tampungan air di atas ya. Jadi kita coba airnya. Gimana segar air dari Desa Butuh Kaliangkrik di Gunung Sumbing. Ini jauh lebih enak dari merek air mineral apapun ya. Segar banget. Lumayan menyegarkan. Oke, kita lanjut dikit lagi pos 1. Sampai di pintu gerbang pendakian Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkrik. Ini ketinggian 2100 mdpl dan masih nanjak terus sampai nanti di pertengahan pos 2. Ya, akhirnya sampai di pos 1 ketinggian 2125 mdpl. Ini masih dari pos ojek tadi, tempuh 40 menit ya. Soalnya tadi 2-3 kali istirahat sambil ngambil pudet-pudet juga. Jadi di sini istirahat 10 menit lah, beli snack terus semangka. Ini warung pos 1 kayak ini, satu-satunya warung yang buka di pos 2. Udah nggak ada lagi, pos 3 tuh shelter aja. Jadi kita mau istirahat sebentar di sini. Oke, 10 menit aja. Nanti berlanjut ke pos 2. Ini yang wajib dicoba Bu ya, kalau mendaki saya ke Jawa tuh harus ada semangka nih Bu. Gunung yang lain nggak ada. Nggak ada Bu, kalau di Bali nggak ada Bu. Di Jawa ada. Nuwun sewu, dengan Ibu siapa saya Bu? Ibu Mila. Bu Mila di pos 1 nggih. Iya. Jadi istirahat bentar nih Bu Martin. Ini wajib jalur pendakian di Jawa, semangka. Segar. Kita istirahat sebentar. Oke, kita lanjut ke pos 2. Ini jarak berikutnya dari pos 1. Jadi kurang lebih 1,3 km, ketinggian 2458 mdpl. Ya, kurang lebih mungkin jaraknya sejam ya, mungkin ya sejam sampai 2 jam lah, karena jalurnya begini terus sampai pos 2 nanjak naik tangga elevasi 45 sampai 60 derajat mungkin. Ya, kita pelan-pelan aja dah. Jadi kalau ngerasa capek istirahat bentar gitu. Oke, kita lanjut pendakian ke pos 2. Kan apa itu buat musola di itu loh, Oh, musola sama kamar mandi itu loh di sebelahnya warung. Oh iya. Ya, ini kan sudah kan sudah selesai.
Nggih. Ini daripada kak gini cari-cari Nggih. kayu bakar. Iya, Pak. Nggih, Pak. Matur nuwun, saya lanjut nggih. Mbok istirahat dulu. Sudah tadi di pos 1, Pak. Saya lanjut ya. Monggo. Mari, Pak ya. Mari. Pokoknya nanti toh ini Setelah nanjak dikit dari pos 1 lumayan, sekarang sudah dapat bonus, agak landai sedikit ya. Ini mungkin berapa puluh meter aja gini, ntar lanjut naik anak tangga sampai jalur air yang kedua, yang pertama sorry. Nah itu udah tampak tanjakan lagi di depannya. Ini bonus lumayan sebentar buat ambil napas. Habis itu lanjut nanjak lagi seperti jalur dari pos ojek sampai pos 1 tadi. Jalur yang kita hadapi dari pos 1 sampai pos 2 masih berupa tanjakan vertikal dengan pijakan anak tangga. Akan tetapi, sudah berganti view dengan hutan cemara dan berikutnya hutan lamtoro sepanjang pos 2. Kondisi ini menjadikan kita terlindung dari cuaca terik saat melakukan pendakian sekalipun itu di siang hari. Mau ke pos 2, ini diantar sama Jalak. Nah, terbang dia dari dekat pos 2. Ya, kita sampai di pos 2. Ketinggian 2458 mdpl. Saya udah jalan 1,3 km dari pos 1. Waktu tempuhnya 1 jam 20 menit. Jadi full anak tangga tadi ya, dari bawah pos ojek sampai pos 2. Jadi dari pos 2 ini sudah mulai ada banyak bonus nanti. Jadi kita istirahat dulu di sini mungkin 10 sampai 15 menit relaksasi otot ya. Ini nggak ada warung di sini, shelter aja. Nanti ke pos 3-nya 1,9 km, cuma nanti jalurnya bervariasi. Ada mungkin nanjak, batuan, terus landai, bonus, seperti itu. Jadi kita mau istirahat dulu sebentar. Snack barangkali karena belum waktu jam makan siang. Oke, kita mau istirahat dulu. Oke, jam 11.35, saya mau lanjut perjalanan ke pos 3. Ya, udah cukup lah istirahatnya 15 menit. Di estimasi mungkin ke pos 3 dari pos 2 ini kurang lebih sejam juga ya. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat karena jalurnya cukup landai. Nggak kayak anak tangga seperti tadi yang lumayan buat gempor kaki. Ini kayaknya juga mau ada yang turun dari atas nih, kedengeran suaranya tadi. Oke, kita lanjut ke pos 3 sampai ketemu nanti di pos 3. Ya, jalur menuju pos 3 dari pos 2 ini lumayan landai ya, jadi banyak bonusnya, jadi lumayan bisa relaksasi otot ya, enak lah jalurnya. Oke, nanti yang naik tuh menuju pos 4 sampai summit puncak Raja Wali. Nah, ini jalur sungai yang pertamanya. Jadi sini udah kering ya, jalur sungai kering, nggak ada sumber airnya karena musim kemarau sekarang ya, bulan Juli Agustus.
Jadi kalau musim hujan juga pendakian lewat sini lumayan berbahaya, lumayan licin. Itu jalur sungai turun. Nah ini melipir ke kanan sedikit karena jalurnya kita agak muter ke kanan sedikit untuk mencari puncak sejati. Ini 10 menit dari pos 2 ketemu jalur air yang kedua. Ini sebenarnya di sini dilarang petugas camp sama sekali nggak boleh beraktivitas ataupun mengambil air karena memang sekarang juga nggak ada air ya, lagi musim kering. Tapi beberapa bulan lalu nih belum ada jembatan seperti ini. Di video-video pendakian yang saya tonton tuh nggak ada video seperti ini, tampaknya baru juga yang dibuat. Kalau belum dibuat ini nggak sama sekali nggak boleh beraktivitas di sini. Mungkin karena alasan kepercayaan atau yang paling masuk akal sih karena memang ini berbahaya sekali licinnya. Terlebih kalau belum ada jembatan nih, melintas di sini nih berbahaya karena ada air, batuan besar yang licin. Jadi dilarang berhenti atau mengambil air di sini. Sudahlah ya, kita lanjut ke jalan ke pos 3. Nah, ini 20 menit dari pos 2 ketemu persimpangan. Ya, jadi di sini nanti harus konsentrasi, berhati-hati aja. Nah, udah isi pelang juga. Yang ke kanan itu kalau dari bawah kita ke jalur base camp Adipuro. Nah, kita datang dari bawah sini. Ini jalur Butuh Kaliangkrik. Jadi banyak yang mungkin di sini apalagi nggak pakai aplikasi ya untuk navigasi pendakian, jadi beberapa mungkin kasus ada yang tersesat gitu karena saat turun ya mungkin capek, konsentrasi terbagi, akhirnya mengambil jalur yang lain. Oke, nanti kita pas turun juga hati-hati aja, dan itu kita juga berbekal aplikasi untuk mencari jalur yang kita ambil dari awal. Masih diantar sama jalak hitam. Dari tadi dia ikut. Ini ketemu jalur air yang ketiga. Di sini diperbolehkan untuk mengambil air kalau ada ya airnya. Sekarang lagi musim kering soalnya jadi nggak ada. Nah, ini jauh lebih safety dari tadi di jalur air yang kedua karena terjal dan batu besar, jadi agak licin. 30 menit dari pos 2 ini ketemu jalur air yang paling gede, jalur air yang keempat. Ini juga lumayan berbahaya ya kalau hujan di sini. Kayaknya juga dilarang mengambil air kalaupun ada airnya di sini karena lumayan terjal. Ini cuaca udah mulai cerah biru, nah, mudah-mudahan sampai besok lah turun sampai bawah begini cuacanya. Itu puncak udah kelihatan dari situ, tapi kayaknya puncak bayangan aja, kira kita melipir dulu nanti mungkin naik lewat sana baru puncak sejati. Oke, kita lanjut lagi menuju pos 3. Baru setengah perjalanan ke pos 3. Waktu tempuh 35 menit, ini ketinggian 2556 mdpl. Jadi ambil nafas dulu, istirahat bentar 2-3 menit, baru lanjut lagi jalan.
Ini yang keenam. Berikutnya ketemu sumber air yang paling panjang ya, yang besar. Ini jadi sepanjang jalur ini mungkin bisa ada 50 meteran kali ya, batu-batu jalur air dari puncak atas. Jadi kalau musim hujan ini lumayan berbahaya kalau lewat. Jadi kita harus naik melipir ke atas untuk menghindari tebing. Bayang nih kalau hujan bikin banget pasti. Kayaknya ini jalur air yang paling berbahaya ya kalau lewat. Ketemu jalur air lagi, bebatuan besar yang licin. Ini lumayan bikin capek jalurnya. Ini udah dekat sebenarnya sama pos 3, cuma karena udah siang, jam makan siang, udah kerasa lapar. Tapi nanti setelah dirikan tenda aja makan siang. Sekarang mau istirahat, snack bentar 5 menit aja sambil ngambil napas. Setelah itu kita lanjut ke pos 3. Akhirnya sampai di pos 3 pukul 12.50, 1 jam 45 menit sampai di sini karena tadi banyak istirahatnya, jadi karena cuaca lumayan terik. Jadi beberapa kali istirahat sambil minum atau snack, jajah makan siang juga. Ketinggian 2638 mdpl. Sepertinya kalian melihat di rekomendasi di video-video, lebih baik ngecamp di sini karena jalur menuju pos 4 itu lumayan terjal. Jadi takutnya pas turun bawa carrier dengan beban segini agak berat. Jadi habis dari Sindoro juga kemarin tapi masih kerasa pegal-pegalnya. Di ngecamp sini sekarang mau dirikan tenda, terus istirahat makan siang, udah lanjut tidur. Udah mau dirikan tenda dulu, habis itu baru istirahat makan.
pukul 13 ya setelah dirikan tenda. Sekarang tinggal leleh. Tapi sebelumnya makan siang dulu. Jadi kalau sudah pendakian gini saya malas biasanya buat masak. Jadi di base camp karena ada warung ya beli bekal aja buat makan siang sekalian makan malam. Nah, ini ada menunya. Cah sayur tahu, ada ayam goreng, ada telur dadar. Ini buat 2 kali makan sekarang sama nanti malam. Jadi lumayan lah, nggak perlu repot masak lagi dan menghemat sampah juga. Oke, selamat makan. Jadi kita makan siang dulu, habis itu leyeh-leyeh. Pagi-pagi pukul 3.25. Jadi ini baru beres-beres, mau persiapan summit juga. Mungkin agak telat sedikit jamnya summit dari pos 3 ke pos 4, nanti lumayan panjang jaraknya. Cuma saya nggak ngejar waktu sunrise di puncak. Jadi dimanapun nanti dapat sunrise atau di jalur, yaudah di situ nanti istirahat bentar. Kita mau sarapan dulu, mungkin 5-10 menit. Habis itu langsung summit. Semoga lancar ya. Karena jarak tempuhnya lumayan dari pos 3 ke puncak dan medan yang lumayan terjal juga. Ya sampai ketemu nanti di puncak sejati Gunung Suming. Baru setengah perjalanan menuju pos 4, ketinggian 2755 mdpl. 25 menit dari pos 3, jadi mau ambil napas dulu karena lumayan ya. Udah yang namanya summit tuh pasti yang menanjak elevasinya pasti 45-65 derajat. Jalurnya juga berdebu licin, jadi memang harus ekstra hati-hati. Ya, untung juga ngecamp di pos 3 kemarin. Kalau ini ngecamp di pos 4 bawa beban carrier yang berat, turunnya lumayan. Jadi kita mau istirahat dulu, mungkin 5 menit aja ambil napas sambil minum, nanti baru lanjut lagi ke pos 4. Jam 5.06. Ini sebentar lagi di pos 4. Cuacanya udah kelihatan sunrise. Itu Merbabu. Ini Merbabu. Sampingnya Merapi. Yang tadi malam sekali tersambar petir. Ini ngaret sekitar 45 menit gara-gara tadi salah ambil jalur. Ada jalur air besar yang harusnya mata air yang seharusnya saya potong. Salahnya nggak ngecek Google Map, nggak ngecek aplikasi outdoor aktif, jadi melipir ke kiri, buang-buang waktu 45 menit naik sama turun. Harusnya udah sampai lewat dari pos 4 nih,
tapi nggak apa lah, mau juga pengalaman. Jadi kalaupun teman-teman ada yang tersesat yang saya lakukan tadi, yang pertama udah feeling nggak bener, udah saya langsung duduk istirahat, tenangkan diri, biar konsentrasi lagi milah-milah jalur sambil cek aplikasi juga. Akhirnya memang kembali ke jalur yang tepat sesuai aplikasi. Kita lanjut ke nih. Sekarang view-nya ini gokil, luar biasa. Lautan awan, sunrise, Merbabu Merapi. Gila view-nya setelah hujan. Setelah kemarin sore pas maghrib itu ada bagas, tapi syukur nggak apa-apa. Tadi tersesat. Itu solo hiking memang pengalaman luar biasa. Dibayar tuntas lah, view-nya keren. Wah, pengalaman luar biasa, seru. Merbabu lagi istirahat sekarang sama Merapi yang dihantam ratusan kali kilat petir nyawar semalam. Sekarang udah berhenti memasak. Oke, ntar lagi terbit matahari. Kita ambil footage di pos 4. Sampai di pos 4, ketinggian 2983 mdpl. Ini juga bisa ada pilihan ngecamp di sini ya. Semalam orang-orang ada 4 orang sih lewat sini camp sini. Cuma kalau camp sini risiko anginnya kencang banget dan sangat dingin pastinya. Cuma lebih aman dari ancaman babi hutan. Dari sini 1,2 km lagi pos Puncak Sejati. Mungkin lagi sejam ya. Saya di sini mau ambil footage time lapse dulu karena matahari sudah mau terbit. Kali ini istirahat juga. Ini sekarang pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Itu mataharinya udah mulai terbit. Saya ngambil time lapse di sini aja.
Oke, jam 6:10. Setelah istirahat sebentar tadi sambil menikmati view, kita lanjut summit ke puncak sejati. 1,3 km dari pos 4. Ya, masih kurang lebih sejam ya. Mungkin sejam, mudah-mudahan sampai sejam. Ini view-nya sabana luas. Terus ditumbuhi tanaman edelweiss gede, besar-besar di sepanjang jalur. Yang naik berbabu, lautan awannya lagi bagus-bagusnya sekarang, Gus. Ini view-nya di berbabu lagi bagus-bagusnya. Dari matahari terbit, golden hours, sampai sekarang lautan awannya keren. Dapat bonus sebelum puncak sejati. Tinggal di atas dikit aja nih puncak sejati nih. Lipir kiri bentar. Dari pos 4 tadi 1 jam, 1,5 jam ya tepatnya. Karena banyak istirahat. Jalurnya lumayan ternyata. Lepasinya nggak main-main nih. Tapi dibayar dengan ini guys. Merbabu lagi indah-indahnya di belakang. Ada Andong, Telomoyo. Ini Merapi yang tadi malam nih lagi beraktivitas dari malam. Oke, ntar lagi puncak lagi dikit. Sendiri aja di puncak jati Gunung Sumbing. Semalam camp milik sendiri, penginapan terasa milik sendiri, sekarang ini puncak sejati milik sendiri. Gila, keren. Ini selalu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Kita lanjut puncak sejati. Panjang jalur menuju puncak sejati. Nih, landai. Landai dikasih bonus sebelum puncak. Mirip Kori Agung ya kalau di Gunung Agung. Ini naik Kori Agung di puncak sejati. Gunung Sumbing akhirnya. Nggak kelihatan kawahnya guys. Akhirnya selamat datang di puncak sejati Gunung Sumbing. 3.371 mdpl. Yeay. Merbabu, Barat Telomoyo, Merapi, Sindoro. Yang kemarin kita ke sana juga
juga lagi bagus-bagusnya hari ini. Kawahnya guys. Itu juga ada yang turun ya kalau dari Gerung sampai di puncak Palasinga. Tuh guys, ada yang di puncak Palasinga. Nanti meripir ke puncak Raja Wali. Sumbing! Woo! Puncak sejati Sumbing! Yeay! Bro, ketemu bro. Yeay. Sampai puncak bro. Bro, tak rekamin bro, nanti tak kirim. Mantap. Tahun berapa di sini? Nggak, tahun berapa? Tahun lalu. Wah, mantap bro. Keren. Istirahat dulu. Keren banget view-nya. Ini kawah Sumbing. Jadi ini puncak sejati ketinggian 3.371 mdpl. Itu di sana puncak Kepala Singa. Jadi yang dari jalur Garung nanti di situ tibanya. Ini juga ada yang naik dari kawah di situ tadi. Ada yang dari kawah jalan kaki. Tadi ada orang di bawah, 4 orang jalan kaki menuju kawah sana, naik ke puncak Kepala Singa, lalu melipir bisa ke situ puncak Raja Wali. Nah, di situ puncak Raja Wali. Cuma saya sekarang kayaknya nggak ke situ karena lumayan juga dari kemarin naik Sindoro. Itu Sindoro. Jadi buat sip stamina, energi buat perjalanan pulang. Jadi bisa aja harusnya dari sini menuju puncak ke Raja Wali ke situ. Terus puncak Kepala Singa. Cuma itu membutuhkan waktu juga. Makanya yang lumayan ya. Jadi saya nggak ke situ. Cukup hari ini sampai puncak sejati aja, kita nikmati dulu view di puncak sejati Gunung Sumbing. Ya, butuh kalian klik. Puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya diberikan kesempatan untuk menginjak puncak sejati Gunung Sumbing. Pukul 8.35 waktu Indonesia Barat, jadi hanya saya nggak melipir lagi ke puncak Raja Wali atau puncak Kepala Singa, di puncak sejati aja karena mengingat juga waktu sama tenaga ya udah kurang. Jadi mungkin sekian pendakian untuk hari ini. Salam lestari, sampai jumpa di pendakian berikutnya. Go with smile, return with happiness.